Pemirsa, untuk menenangkan situasi yang memanas pasca aksi demo 4 November 2016, Presiden Joko Widodo dinilai perlu menggandeng seluruh ketua umum partai politik. Jokowi sudah melakukan safari politik ke sejumlah ketua umum partai, termasuk ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun hal itu belum dilakukan Jokowi kepada mantan Presiden RI ke-6 sekaligus ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Seberapa penting pertemuan SBY Jokowi? Apakah benar ada hubungan yang tidak harmonis di antara mereka? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufikul Hadi. Selamat malam Pak Taufik, selamat malam Pak Syarif. Selamat malam juga. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya mungkin ke Pak Syarif terlebih dahulu ini yang memang sekarang SBY ini menjadi berada di tengah pusaran perbincangan di politik kita saat ini karena memang hanya tinggal mungkin partai besarnya yang belum SBY yang belum ditemui oleh Jokowi dalam konsolidasi politiknya. Ada tanggapan? Ya, perlu saya sampaikan dulu bahwa pada saat Pak Jokowi sudah dilantik sebagai presiden, Pak SBY itu memberikan suatu legasi yang sangat baik buat bangsa ini dengan ada upacara serah terima di istana. Itu menandakan bahwa Pak SBY sangat menghargai Pak Jokowi. Kemudian setelah itu ada pertemuan lagi di Bali dan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Pak SBY dengan Presiden Jokowi. Dan terakhir kalau tidak salah itu pada saat beliau meminta Presiden Jokowi untuk hadir di rapat ataupun konvensi GGGI di Bali, dan itu sangat bagus. Nah, saya pikir kedua pemimpin ini komunikasinya bagus, ya. Jadi saya tidak kurang sepakat kalau mengatakan ada sesuatu yang tidak pas di dalam hal ini. Nah, yang membedakan mungkin ya, karena kan Partai Demokrat di luar pemerintahan. Nah, itulah yang membuat kebijakan partai kami, sehingga setiap program dari pemerintah itu kita selalu mendukung, manakala itu betul-betul sesuai dengan apa yang kami pernah lakukan. Begitupun sebaliknya, kami akan memberikan koreksi. Koreksi ada dua macam caranya. Pertama melalui teman-teman di DPR tentunya, dan yang kedua adalah melalui media. Karena kan kalau sifatnya masukan yang konstruktif itu kan sangat bagus. Dan komitmen kami adalah kami menginginkan agar pemerintahan di bawah Presiden Jokowi ini betul-betul bisa sukses dalam membangun bangsa sampai dengan tahun 2019. Jadi saya tidak kurang sepakat kalau dikatakan hubungan mereka kurang harmonis. Ya. Nah, tapi kan kalau kita bisa lihat nih Pak ya, Pak saya potong, beberapa saat ini gitu, beberapa waktu ini kita bisa melihat misalnya tadi ada kritisi dari media sosial terhadap pemerintahan Jokowi, kemudian yang akhir ini juga kemarin ketika misalnya ada aksi rencana aksi 4 November, kemudian juga memberikan pidato yang mungkin seperti tone-nya itu tidak membuatkan suasana yang menyebutkan atau memunculkan kesan bahwa memang hubungannya baik begitu. Iya, jadi jelas kalau menyangkut masalah 411 itu partai kami sesuai dengan posisi kami sebagai partai yang di luar pemerintahan tentunya punya kewajiban untuk mengingatkan kepada pemerintah, ya kan, bahwa persoalan ini ada sehingga akan terjadi 411 pada saat itu. Nah, semata-mata ini adalah karena ingin memberikan reminding kepada pemerintah, karena kami kan berada di luar pemerintahan. Nah, setelah itu kan banyak hal yang perlu mungkin didengar oleh rakyat, antara lain menyangkut masalah aktor politik yang menunggangi 411. Nah, menurut hemat saya ya, bahwa kedua pemimpin ini adalah tokoh bangsa, dan saya pikir sangat bagus ya kalau kedua pemimpin ini bertemu ya, apalagi Pak SBY kan 10 tahun memimpin bangsa,
dengan segala keberhasilan, ya tentunya ada juga yang belum. Perlu, saya pikir harus ada suatu komunikasi yang lebih intens dengan satu tujuan, ingin memberikan ketenangan kepada rakyat, dan juga sekaligus mungkin kalau kedua pemimpin ini bertemu bisa bersiraturahmi sembari mengkelirkan sesuatu yang dispute di masyarakat. Jadi Demokrat berharap ada pertemuan itu dilakukan. Enggak, saya tidak memikirkan mengatakan berharap, tetapi saya hanya mengatakan sebagai saya melihat bahwa kedua pemimpin ini kan pemimpin bangsa kita. Saya pikir lebih bagus, ya. Tetapi lagi-lagi saya katakan itu kan berada di pihak Presiden, ya, Pak Jokowi. Kalau dia menganggap perlu untuk berkomunikasi, saya pikir juga bagus. Kalau tidak juga mungkin juga ya itu hak Pak Jokowi untuk melakukan hal itu. Kita tanyakan ke Pak Taufik ya, sebagai partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah saat ini. Presiden Jokowi sudah melakukan beberapa pertemuan, termasuk juga dengan Ketua Umum Nasdem pagi ini, dan juga mengatakan akan terus bertemu dengan partai yang menjadi koalisi pemerintah. Tetapi kan juga ada pertemuan dengan Gerindra yang saat ini kita ketahui bukan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Nah, ada pihak yang belum ditemui yang di luar pemerintah, misalnya satunya adalah Demokrat. Dari Nasdem sendiri memandangnya seperti apa? Kalau menurut saya itu adalah persoalan waktu aja. Jadi iklim yang berkembang, dan kita memahami bahwasanya Pak Presiden sekarang sangat menghormati Pak SBY. Jadi tentu saja ada keinginan untuk bertemu kedua pihak, tetapi mungkin persoalan waktu, kecocokan waktu aja. Hanya soal waktu saja? Kalau menurut saya persoalan waktu. Oke, kapan waktunya menurut Anda yang tepat? Bukankah saat ini kalau kita bicara soal situasi politik dengan adanya konsolidasi dan silaturahmi Presiden dilakukan dengan semua pihak? Nah, kenapa saat ini belum dilakukan menurut Anda? Menurut saya tidak, karena ini adalah satu orang adalah Presiden, yang satu lagi adalah pimpinan sebuah partai politik yang besar di Indonesia. Bukan hanya bertemu seperti masyarakat awam bertemu, tetapi menurut saya harus ada yang dibicarakan yang lebih jelas. Karena itu menurut saya prakondisi itu menurut saya telah dibangun. Jadi nanti pada suatu ketika pasti keduanya akan bertemu. Tapi yang paling penting harus ingat bahwa Presiden Jokowi sangat menghormati Indonesia sebelum beliau tersebut. Jadi menurut saya kami tidak melihat ada sesuatu seperti yang disampaikan bahwa sekarang ini ada ketegangan yang luar biasa antara kedua pihak. Coba lihat misalnya seluruh program-program yang sebelumnya itu adalah merupakan program pemerintahan sebelumnya, sekarang semuanya dilanjutkan. Misalnya adalah soal pembangunan listrik 300 MW itu dilanjutkan. Pintu tol, jalan tol yang memang dua program pemerintahan sebelumnya sekarang dilanjutkan. Dan kemudian di dalam konteks lain seperti BNPT itu adalah pemberantasan terorisme, itu adalah sekarang semakin diperkuat. Jadi menurut saya itu adalah keduanya adalah titik kontinum yang suatu ketika akan bertemu pada titiknya nanti, dan menurut saya itu bukan persoalan yang harus dipertentangkan. Kalau menurut hemat kami di dalam. Oke, kalau menurut dari Demokrat, kapan waktu yang tepat sebenarnya? Memang saya pikir lebih bagus, lebih cepat lebih baik, ya kan, supaya masyarakat ini diberi ketenangan yang baik, apalagi dalam rangka akan terjadi lagi 2/11 dan sebagainya, dan semangatnya tentunya adalah mari kita jaga keutuhan NKRI ini, mari kita kebinekaan ini kita jaga, persatuan dan kesatuan kita jaga, dan tentunya kita harus saling menghormati. Dan ini yang menjadi prioritas bagi kita, sekalipun saya melihat bahwa sebenarnya negara kita ini aman-aman saja,
Jadi saya tidak sepakat kalau ada sesuatu yang sangat serius, ya. Jadi lebih bagus kita melakukan konsolidasi, lebih bagus kita melakukan komunikasi. Saya pikir pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa memberikan contoh yang baik pada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa tenang, bisa damai untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Saya pikir itu. Oke. Ya. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini nanti. Pemirsa tetap bersama kami. Presiden Joko Widodo memberi sinyal untuk berkomunikasi dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sinyal pertemuan tersebut terungkap di sela pertemuan dengan Presiden ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Merdeka. Ya nanti semuanya akan kita atur, semuanya akan kita atur. Sudah, saya tidak berani. Bu, tadi makanannya menu siang hari ini. Tadi makanannya, kan sudah lihat semua bakmi, tapi bukan saya yang masak, yang membawa dari Ibu Megawati. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan mengenai kapan akan bertemu dengan SBY. Jawaban Presiden Jokowi adalah akan diatur. Jadi tetap akan, kesimpulannya. Jadi kita belum tahu kapan akan dilakukannya. Nah, Demokrat apa yang ditangkap dari sini? Saya pikir kalau memang akan bertemu mungkin bagus buat rakyat, dan sebenarnya juga bagus buat Pak Presiden Jokowi dan Pak SBY. Kenapa saya katakan bagus? Karena kalau bertemu akan terjadi suatu komunikasi yang sangat efektif. Sesuatu hal yang dispute selama ini yang muncul di media itu bisa dikelirkan juga sekaligus. Apa yang harus dikelirkan menurut Anda? Apapun yang berkembang di media. Misalnya apa? Misalnya seperti disampaikan aktor politik yang menunggangi 411, itu saya pikir bagus juga kalau Pak Jokowi nanya langsung ke Pak SBY, ataupun sebaliknya Pak SBY bisa nanya ke Pak Jokowi. Jadi semuanya clear. Nah, yang kita khawatirkan terus terang saja kalau misalkan Pak Presiden mendapatkan informasi yang tidak pas. Nah, tentu yang merasa rugi, yang dirugikan kan dua-duanya ini. Ya, dua pemimpin besar ini tentunya dirugikan. Nah, supaya itu tidak terjadi, nah kalau memang mau bertemu, saya pikir itu bagus buat rakyat, bagus untuk kedua pemimpin ini, dan bagus untuk kita melangkah ke depan untuk bagaimana membangun bangsa ini. Sekali lagi, Partai Demokrat menginginkan agar proses demokrasi yang sudah bagus selama ini yang dibangun oleh Pak SBY itu bisa kita pelihara sehingga 2019 itu tentunya komitmen Partai Demokrat kita mendukung Pak Presiden Jokowi supaya itu betul-betul bisa berhasil, ya kan? Jadi banyak aspek positif ya kalau seandainya memang hal ini terjadi. Lagi-lagi itu akan lebih menenangkan rakyat. Lebih menenangkan rakyat. Nah, Pak Taufik, apakah komunikasi politik itu harus dilakukan dengan pertemuan? Karena pertemuan itu sepertinya ini penting sekali dari nanti-nanti. Pertemuan tentu saja itu adalah penting. Itu adalah dia merupakan klimaks dari sejumlah komunikasi politik sebelumnya. Jadi berakhir pada pertemuan. Tetapi bukan berarti bahwasanya komunikasi politik itu selalu kemudian harus bertemu seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan itu kan bukan berarti tidak terjadi. Barangkali Pak Syarif sudah bertemu dengan sejumlah orang-orang dekat Pak SBY dan sudah bertemu Pak Syarif? Barangkali siapa tahu di DPR dan sebagainya.
Dan itu pasti terjadi hal demikian. Yang kedua, yang harus ingat sekali, yang harus kita ingat bahwa orang membesar-besarkan seakan-akan bahwasanya pemerintah sekarang ini menuding bahwa Pak SBY dibalik pertemuan atau demo kemarin tanggal 4. Menurut saya tidak ada yang seperti itu, yang beranggapan itu hanya medsos saja. Karena kami memahami betul adalah demokrasi sekarang ini itu adalah konsolidasinya dicapai pada masa Pak SBY. Pak SBY pasti tidak akan menginginkan tindakan inkonstitusional di dalam konteks peralihan kepemimpinan ini. Udah pasti. Karena itu kami tidak memiliki sama sekali anggapan seperti itu. Ya. Jadi ini harus dicatat. Jadi kalau tidak punya anggapan, ya berarti sebenarnya nggak perlu ketemu juga dong. Tadi kata Pak Syarif untuk menanyakan langsung ke orangnya begitu. Ya kalau bertemu kan bukan untuk mempersoalkan masalah itu, tetapi kan ada hal lain yang bisa dibicarakan. Ya. Kemudian itu adalah kalau memang perlu bertemu. Tetapi kalau tidak bertemu, menurut saya juga bukan berarti sesuatu seperti anggapan yang muncul di publik sekarang ini melalui medsos ataupun dengan media-media lainnya. Jadi walaupun tidak bertemu, tidak menunjukkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Di dalam politik, saya tidak melihat hal seperti itu. Ya. Saya tidak melihat hal yang seperti itu. Oke, bagaimana dengan kabar bahwa Presiden Jokowi berencana akan mengungkap kasus-kasus hukum di era Presiden SBY yang mungkin terkait dengan SBY? Siapa yang mengatakan begitu? Bahwa akan ada mengungkapkan kasus-kasus hukum, kapan Presiden mengatakan seperti itu? Menurut saya, sampai sekarang saya belum pernah mengatakan bahwasanya SBY akan mengungkapkan kasus-kasus hukum seperti itu. Tetapi sebagai seorang presiden yang bertanggung jawab terhadap ekonomi, terhadap hukum dan sebagainya, dan kemudian harapan pemberantasan korupsi di Indonesia, pasti dia menjamin bahwasanya proses yang sebelumnya itu adalah sedang berjalan, itu harus dilaksanakan, dilanjutkan. Itu adalah menurut saya kan bukan sebuah stressing, tetapi itu adalah merupakan hal yang normatif saja. Oke, Pak Syarif dari Demokrat sendiri bagaimana tanggapannya dengan adanya kabar yang tadi beredar bahwa akan ada pengungkapan kasus hukum di RSB? Ya silahkan saja. Saya pikir kita menghormati hukum, kita tetap taat kepada asas hukum, dan sejak awal sampai sekarang ya Partai Demokrat tidak pernah mentolerir apa yang namanya pelanggaran hukum. Jadi kalau memang ada niat untuk mengangkat semua permasalahan, ya silahkan saja. Bila mulai dari kasus-kasus yang besar, misalnya BLBI, silahkan. Senturi juga mau diangkat, silahkan saja. Sumber waras juga bisa diangkat, reklamasi juga bisa diangkat, proses Cengkareng juga bisa diangkat, semuanya silahkan aja. Nggak masalah bagi Partai Demokrat. Dan saya pikir itu akan lebih bagus bagi masyarakat. Jadi transparansi, tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi ini bukan berarti ada hubungan yang tidak harmonis, tapi justru itu didukung oleh Demokrat. Bagus, silakan ya. Tapi sekaligus saja dibuka BLB bagaimana, ya kan, Senturi bagaimana, ya, sumber waras bagaimana, Cengkareng bagaimana, silahkan aja, ya kan. Malah lebih bagus buat bagi masyarakat karena kita kan betul-betul ini harus betul-betul bersih. Pikir itu. Oke. Nah, kalau kita lihat bicara soal tadi Pak Taufik sempat mengatakan bahwa sebenarnya komunikasi itu tidak perlu bertemu. Bagaimana kalau pada akhirnya memang pertemuan itu tidak terjadi? Enggak masalah, ya enggak masalah kalau memang bagi Partai Demokrat karena memang kebetulan posisi kami adalah di luar pemerintahan, ya kan. Sekalipun kami di luar pemerintahan, kami memiliki kebijakan politik, ya kebijakan strategis bahwa sepanjang pemerintahan ini betul-betul orientasi untuk kepentingan rakyat, kami mendukung penuh sampai 2019. Nah, kalau ada sesuatu yang kami rasa tidak pas, tentu kami memberikan masukan dengan satu catatan bahwa ini betul-betul untuk konstruktif, untuk perbaikan, untuk agar
program-program pemerintah itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga sukses. Karena apa yang kami capai selama 10 tahun itu kalau bisa itu dikapitalisasi dan ditingkatkan lagi kinerjanya sehingga yang beruntung kan di sini kan rakyat. Yang menikmati semuanya ini adalah rakyat. Nah, itulah komitmen Partai Demokrat. Jadi kita tidak ada masalah bagi kami, ya kan? Karena untuk pertemuan ini saya yakin ada juga yang menginginkan, ada juga yang tidak menginginkan, dan saya pikir itu sah-sah saja dalam satu proses demokrasi, tidak masalah ya bagi Partai Demokrat. Kebetulan juga posisinya sudah saya sampaikan, kita masih di luar pemerintahan ya. Tetapi bukan berarti kami tidak mendukung pemerintah kalau bagus, kami tetap mendukung. Ya, saya pikir itu. Baik, kita tadi juga sudah sempat menyinggung soal bahwa pada saat awal transisi pemerintahan dari SBY ke Jokowi sudah ada pertemuan ya. Tapi kita ketahui juga ada hubungan yang kurang harmonis juga misalnya dengan SBY dengan Megawati gitu kan. Karena sampai dengan saat ini ada kabar seperti itu, dan apakah ini menjadi satu tradisi begitu, hubungan yang kurang harmonis antara presiden yang terdahulu dengan yang sekarang? Kita akan membahasnya nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Kembali Anda bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Di segmen terakhir ini mungkin kita akan perlu tanyakan, jadi sebenarnya ada atau tidak hubungan yang kurang harmonis di antara SBY atau JK, karena SBY dengan Jokowi, karena kita ketahui ada semacam hubungan juga yang mungkin dibaca oleh masyarakat kurang harmonis antara SBY dengan Megawati, kemudian sekarang SBY dengan Jokowi. Kita berharap itu tradisi seperti ini tidak terjadi. Nah, jadi kalau dari Partai Demokrat sendiri apa tanggapannya? Ya, saya memiliki suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang terjadi misunderstanding dalam hubungan antara kedua pemimpin ini. Karena Pak SBY sebagai yang sudah menghantar bangsa ini selama 10 tahun dengan proses demokrasi yang semakin bagus, sangat menghormati Pak Presiden Jokowi. Itu. Nah, yang kedua, bahwa komunikasi memang perlu, tetapi itu juga kita bukan hanya terletak kepada pemimpin, tetapi kita semua ini, masyarakat dan para elit politik, stakeholders, dan khususnya kepada pemimpin negara ya, memang kita harus berkomunikasi dan membangun suatu komitmen bahwa ya mari kita jaga persatuan dan kesatuan, mari kita jaga NKRI dengan utuh, mari kita ayomi rakyat, ya kita ngayomi rakyat demi kepentingan demokrasi dan kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi untuk itu tentunya sangat dibutuhkan suatu kebersamaan di dalam membangun bangsa ini. Nah, kalau itu kita capai, saya pikir antara pemerintah dan rakyatnya, kemudian rakyat dan stakeholdersnya akan satu persepsi yang sama membangun bangsa. Tidak terjadi suatu misunderstanding ataupun salah persepsi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau saja pemimpin kita itu dan semua pelaku-pelaku itu betul-betul memikirkan bahwa kita harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan semuanya. Semua pemimpin harus menyamakan persepsi mereka untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir itu, jadi lebih tidak bagus. Ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Hubungan antara SBY dengan Jokowi. Ya. Baik, Pak Taufik silakan. Jadi menurut saya hal itu adalah style, masalah gaya. Jadi kalau kita dulu mengatakan itu masalah style, itu style, maksudnya masalah gaya. Pasti ada gaya yang berbeda antara presiden sekarang ini dengan presiden sebelumnya pada persoalan gaya. Tetapi menurut saya apa yang misalnya dengan ucapan yang lebih tajam misalnya itu adalah saya melihat juga itu adalah dilakukan oleh partai-partai yang beroposisi di negara-negara barat seperti Amerika dan kemudian Eropa. Itu adalah semuanya akan dilakukan seperti itu, ya. Karena itu bagi kita tidak melihat hal tersebut adalah persoalan yang luar biasa. Memberikan kritikan yang seperti itu, karena kami meyakini
Pak SBY itu tidak akan bersik karena dia ini adalah seorang negarawan. Karena itu sikap dia adalah sikap seorang negarawan. Tidak akan mungkin kemudian itu adalah dia ini akan melakukan sesuatu yang kemudian itu adalah dianggap oleh orang bersikap bukan sikap negarawan. Merajuk, mengecam, kemudian tidak ada artinya dan tidak ada tidak ada dasarnya, itu tidak mungkin terjadi. Ya. Baik. Karena itu kami yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Sari sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih.